banyak bilang umur 40 perempuan tuh kayaknya nurun. Enggak, jangan takut. Oh iya. Karena mungkin yang pas ngomongin ini mungkin dokter ya gitu ya. Karena secara kalau kita ngomongin sehat, secara libido sebenarnya enggak. Sebenarnya malah naik sebenarnya. Jadikan midlife crisis itu sebagai kayak wake up call untuk masuk ke dalam diri, mengenali diri, kemudian melihat kapasitasnya. Dan karena 40 itu adalah momen untuk cari the love of your life. The love of your life bukan orang lain, but yourself. Gitu. Agree sekali. Laki-laki kan karena mereka tidak terbiasa mengartikulasi perasaan dan pikirannya, mereka juga mengalami hal yang sama loh. Oh iya. Iya. Terus misalnya tiba-tiba ngerasa something kayak tentang karir juga bisa juga tentang datangnya di pernikahan, tiba-tiba ngerasa kehilangan kepercayaan diri, gitu-gitu bisa. Bisa juga kan ada yang ngomongin paruh baya jadi lebih ini ya itu. Yang tadinya cuek tiba-tiba dandy, dandan. Nah, terus kita perempuan yang sedang mengalami krisis ini, kamu kok berubah? Ada perempuan lain ya? Hai, kita ketemu lagi di Si Paling Podcast. Saya Lea. Kita ngobrol yang paling receh, random tapi Oh iya. Maaf ya, saya lupa yang Selalu dia itu. lupa Saya loh ya. Gue udah lupa bikin banget. kita harus opening kayak begini. Karena kalau udah usia 40-an itu tuh suka brain fog nggak? Tiba-tiba tuh hilang. Itu ngeles sih, ini ngeles banget ya kan? Gak apa-apa, gue paham. Karena emang gue juga ngerasain. Kadang Ya. tengah-tengah ngomong tiba-tiba mau ngomong apa ya tadi, Ngomong lupa. apa ya? Itulah 40 plus. Iya, tapi banyak yang bilang justru umur 40 ini adalah masa emasku. Golden era aku, di mana aku bisa melakukan sesuatu yang dulu nggak sempet atau nggak bisa. Sekarang akhirnya finally anak-anak gue udah gede, gue punya waktu buat ina itu gitu ya. Nah, kalau ngomongin itu, ini tuh hari yang sangat menggembirakan gitu karena kita udah kedatangan satu teman, satu sahabat aku yang menyempatkan waktu untuk hadir. Iya, di Mbak sela-sela Sita kesibukan. Dewi. Mbak Sita, Halo, selamat terima datang di Si kasih. Paling Podcast. Coba diperkenalkan, aku kan baru kenal nih Mbak Sita ini. Siapakah beliau? Mbak Sita ini adalah salah satu perempuan hits, smart, terus juga orang kalau udah di deket dia tuh kayaknya udah pasti akan keluar semua unek-uneknya, ya kan? Beliau adalah seorang psikoterapis gitu Terima ya. kasih, Itu Lea. apa sih Bu Lea? Tapi Boleh belum. tolong? Sebelumnya Nggak boleh, kita nggak kenal boleh. justru di Surabaya dulu ya Mbak. Surabaya, kita Dengan sama-sama arek Surabaya. Arek Surabaya. Hidup Dengan arek Surabaya. Background yang berganti-ganti ya Mbak. Mulai dari media dulu, Media, korporasi. Terus kita apa lagi ya? Pernah jadi anak mall juga kan? Anak mall, Iya. salah satu Itu anak grup mall mall. terbesar di Indonesia. Oh, yang suka nongkrong-nongkrong di mall zaman dahulu itu ya. Iya, beliau di sana. Oke, dan sekarang udah berapa tahun terakhir ini, Mbak? Aku dari 2016 di psikoterapis ini. Oke, udah lama banget ya. Dan setiap harinya ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, Ibu ya. Hari Lagi in crisis mungkin. Lagi ya. in crisis. Nah, Iya. cocok nggak? Iya. Sesuai dengan tema kita, Kita nih hari apa ini. sih? Sekarang lagi ngalamin apa sih? Kita nih kan baru nih Mbak masuk ke 40. umur 40. Nah, kita bikin podcast gara-gara gini. Lu ngerasa gak sih ada yang berubah jadi lebih gampang emosi mungkin, atau aku pribadi nih orang yang tadinya tahu aku mau apa, tiba-tiba aku nggak tahu loh Mbak, aku harus ngapain lagi ya, aku mau apa. Iya. Ini ada Terus judulnya yang nggak sih? dari ekstrovert, kita dulu kan Ya, kurang betul. ekstrovert apa, tiba-tiba jadi introvert, males kalau ketemu orang-orang yang kita nggak gitu kenal, terus harus basa-basi gitu tuh udah nggak ada energi rasanya, jadi kayak berubah, bukan kita lagi. Kita gitu. nemu nih judulnya midlife crisis, tapi kita nggak paham seperti Sebenarnya apa sih itu apa midlife gitu ya. crisis? Oke, midlife crisis. Ada satu teori dari Jung yang bilang bahwa hidup itu baru dimulai setelah 40. Waktu aku dulu baca itu, masa sih gitu. Apa Dan sih? banyak juga kan yang bilang, oh life begin at 40 gitu kan ya. Iya.
beneran nggak sih gitu. Tapi begitu beneran nih, karena saya resign dari dunia korporat tuh pas umur 39, pas ujung-ujung itu, dan memang beberapa tahun sebelumnya juga ngerasa kayak there's something missing in my life gitu rasanya. Padahal pas cabut tuh pas lagi bagus-bagusnya posisi, tapi kayak ada yang off gitu loh rasanya. Nah di situ mungkin terus aku terngiang-ngiang lagi tuh kata-kata itu, terus akhirnya cari tahu, oh iya karena life begin at 40 atau hidup yang sebenarnya dimulai dari 40 dan sebelumnya tuh riset katanya Jung. Kan Lama jadi kayak loh kita risetnya. Berpuluh tahun Orang loh. mau skripsi tuh riset paling berapa bulan ya atau setahun. Ini Kita puluhan hidupnya tahun. dihabiskan dengan riset dan apakah ada jawabannya dari riset itu? riset itu masa gini, karena Jung membayangkan tuh hidup tuh seperti matahari yang kemudian dari pagi, kemudian di tengah hari, kayak nanti senja, masa senja. Kan kita juga ngomong, oh lanjut usia, masa senja gitu ya. Dan umur 40 tuh kayak hampir on the peak. Oke. Dan itu kan benar-benar panas-panasnya, terus semuanya terang gitu kelihatan gitu. Jadi kita seperti ngomongin peran aja dalam hidup. Mungkin kalau umur sebelum 40, kalau kita perempuan itu adalah perannya adalah ada yang wanita pekerja, juga seorang istri yang beruntung kemudian memiliki anak juga membesarkan gitu. Sekarang inget deh sama Lea deh, umur sekarang yang baru 40, anaknya udah umur berapa? Anak kita 15, 16 ya. Mau 16, bentar lagi mau masuk kuliah. Dan mau masuk kuliah itu kan kayak udah masa SMA atau masa kuliah kan totally different. Karena pada masa kuliah itulah anak-anak belajar untuk being self responsibility, kan? Artinya peran ibu atau peran ibu kepada anaknya udah nggak se-hands on dulu lagi. Meskipun sepanjang anak hidup mah orang tua tetap ada ya. Kebayang nggak yang dulunya harus benar-benar pengawasan terus, tiba-tiba ada yang berkurang. Iya betul. Kayak kita kehilangan kendali nggak sih? Dan manusia itu punya tendensi kita gampang familiar sama sesuatu yang berulang, dan kita gampang melekat sama peran. Oke. Artinya ketika kita menjadi seorang ibu, begitu anak itu lahir sampai dia masa besar ini, kita biasa banget sama peran itu. Begitu peran itu tiba-tiba berkurang, nanti hilang, apalagi anak menikah. Nah disitulah usia-usia krisis. Ini baru ngomongin tentang ibu, belum lagi sebagai istri. Di awal-awal ya kita tahu lah 1 tahun, 3 tahun pernikahan tuh kayaknya jangan jauh-jauh deh saya. Iya sama aku sih sayang, kemana-mana berdua ya kan. Iya, dan sebagai pasangan yang sehat, masing-masing pribadi kan tumbuh. Betul. Dengan ambisi, mimpi dan masing-masing. Nah, mungkin harus ada pasangan yang tetap bisa jadi teman, companionship, tumbuh bareng, tapi ada yang somehow tuh ada dinamikanya lah. Disinilah juga kalau tidak komunikasi nggak bisa lancar dan nggak sehat, mungkin ada pihak-pihak yang ngerasa tertinggal, ngerasa stagnasi atau ngerasa kayak ya udah aku repress myself, aku tahan diriku untuk pertumbuhan pasanganku. Dan most likely itu banyak terjadi di sisi perempuan. Kalau saya Karena- kebalikan. Kebalikan. Karena somehow perempuan tuh somehow kita sangat terbiasa untuk memainkan regulasi emosi. Bukan regulasi ya, tapi kita familiar lah dengan emosi. Dan kita tidak terbiasa secara sosial itu damai ataupun menerima ambisi kita. Seolah-olah ambisi itu kan salah. Atau lingkungan kali ya Mbak Yes. yang terbiasa akhirnya membentuk kita untuk kita yang harus lebih banyak mengalah gitu terhadap satu keadaan gitu ya. Betul. Nah, ketika itu terjadi, seolah-olah saya sebagai seorang perempuan banyaknya akhirnya melekatnya pada peran tadi, peran istri, peran ibu. Nah, ketika itu berubah, nah biasanya di midlife nih. Oke. Karena tadi pergeserannya tampak jelas banget. Nah, disitulah terjadilah krisis. Jadi nyambung gimana terjadi di dinamika keluarga, terus kemudian ngomongin stages of developmentalnya si Jung tadi. Oke. Nah, Jung mengingatkan di masa-masa itu menjadi midlife crisis. Kenapa jadi midlife crisis juga? Ketika kita udah kayak missing out dengan diri kita karena kita banyak larut itu. So kita akan diingatkan sama apa sih yang selama ini skip dari hidup kita. So the unlived life atau hidup yang nggak kita hidupin itu akan mulai Muncul ya. muncul. Iya, lebih kalau bisa nggak sih Mbak kayak mulai bisa
ya mulai muncul clarity, akhirnya sadar akan jati diri sendiri, bisa menilai diri sendiri. Itu termasuk midlife crisis ya? Itu adalah result kalau memang mau dan punya privilege mungkin ya untuk bisa masuk ke dalam diri, inner research. Karena clarity itu juga privilege, Dok Inga ya gitu. Karena gini, nggak semua orang juga bisa punya langsung dapat clarity. Biasanya bingung dulu. Iya, betul. Ya, seperti kita memang Iya, bingung kita dulu. berdua ini berawal dari kebingungan sebenarnya. Maksudnya, lo ngerasa nggak? Iya, gue ngerasa. Lo gini, iya gue gitu. Ini apa ya namanya? Akhirnya kita mencari nih Mbak. Ini harus ada judulnya sehingga kita bisa tahu Kita harus punya how to handle labelnya apa, ini iya. gitu. Betul. Dan tadi society kan somehow memberikan kita standar-standar. Umur sekian sekolah, umur sekian nikah, umur sekian mungkin anak pertama, anak kedua dan lain sebagainya. Iya. Terus, nah suka nggak suka lah. Ketika selama kita hidup, kita tuh akan berkacanya juga dengan society. Karena society tuh dengan adanya milestone itu, somehow kita juga ada rasa, oh ya gue normal, gue nggak normal, gue sama nggak sama di Pasti. somehow di milestone-nya itu. Benar. Jadi kita tuh mengukur hidup kita dari standar orang lain ya Mbak. Jadinya Betul, ya. Betul. Dan di usia 40 memang kalau secara kematangan emosional, kematangan secara mental, ya otak aja kan prefrontal cortex itu kan matang di umur 27 ya gitu. Nah, kita udah ya hopefully di usia 40 kan juga udah lebih matang, life experience juga lebih banyak, emosi juga lebih ajak mungkin ya. Nah, cara pandang kita juga akan lebih jelas ya. Nah, tadi si Dokter Inge bilang bahwa oke, I have a clarity now. Kayaknya ini nih aku mesti ngapain gitu. Akhirnya bisa melihat diri sendiri. Kalau yang sebelumnya nggak tahu diri kita tuh seperti apa, sekarang jadi oh aku tuh begini loh, mauku tuh begini loh, aku lebih suka seperti ini, aku nggak suka begini ya, aku harus ngikutin diriku. Dan mungkin tidak lebih berani ya mengikuti nggak ketika kita memutuskan oke, kayak berteman lah, gue nggak cocok sama lu, gue nggak mau deh sama lu, mendingan gue sendiri. Jadi nggak mengikuti Gitu. arus, Nggak lebih ikut self-center. Iya. Nah, itu untuk seorang Inga ya Mbak. Kalau Lea gitu, Lea yang orangnya ini ambisius, berapi-api dan bersemangat itu tiba-tiba merasa udah deh, nggak usah begitu gitu, kayak turun gitu. Aku ngerasa nih ada yang salah nih sama gue karena gue yang dulu nggak begini, tapi aku merasa sedikit lebih damai. Betul, Yes. emang dia lebih damai. Kalau Lebih dulu, terkontrol. kalau dulu kesulut dikit, wah kebakar. Sekarang enggak. Itu masuk ke sebuah pendewasaan atau kayak aku udah capek sebenarnya dengan hidup ya. Ya, ini kalau mungkin ini bukan teori psikologi, tapi mungkin kalau kita kaitin ke universal spirituality, hidup tuh kan duality ya, dan tanpa sadar bisa jadi pada saat kita menjalani hidup yang di fase yang pertama kita condong ke ekstrem tertentu, misalnya gitu ya. Kita tuh dalam hidup tuh punya beberapa fungsi lah. Let's say kita punya fungsi, ada yang tendensinya lebih ke emotional atau feeling, ada yang tendensinya lebih ke logic banget, ada yang lebih oh ya aku pakai intuisi gitu ya. Ada juga yang oke, kalau nggak ada datanya aku nggak lihat, seeing is believing gitu ya. Kalau di psikologi itu sebenarnya ada namanya four function, ada thinking, ada feeling, ada sensing, kemudian ada intuiting. Nah, biasanya kita akan cenderung ke 2 atau 3 tertentu atau 1 atau 2 gitu. Misalnya thinking Jarang ya thinking. ada empatnya tuh jarang. Jarang 4-4-nya gitu. Nah, pada saat di life cycle yang pertama biasanya akan kecenderungan ke situ, thinking banget. Dan saya dulu waktu belum akhirnya memahami itu, saya lihat teman saya gitu ya, dia logic banget, orang finance, terus tiba-tiba flip di usia midlife, tiba-tiba flip, dia sangat intuitif, tiba-tiba jadi healer. Itu kan oh my god, ini dari mana datangnya gitu kan ya, bingung gitu. Apa yang sudah terjadi pada hidupnya gitu ya, sampai dia bisa begitu. Flip. Nah, itu yang disebutin adalah the unlived life. Jadi area yang tidak tereksplor dari diri kita. Berarti sebenarnya itu sudah ada di diri dia ya. Yes. Cuma Kita karena punya satu dan empat-empatnya. lain hal itu nggak Nggak bisa muncul. terlihat. Yes, Nggak bisa lihat. karena bisa karena familiar, bisa karena nurturing keluarga. Ya, kita kan otak kita juga punya ada tendensi the easiest way. Iya. Ya udah itu. Terus dengan si fase yang berbeda ini, kayak kita tuh didorong untuk mengoptimalisasi apa yang selama ini mungkin tidak kita gunakan.
tarik nafas Ibu. Gue kayak lagi dengerin ini Ya kuliah, memang tapi aku suka. Aku suka ya belajar kayak gini. Kayak menemukan ini Jawaban. nih, iya kan? Iya, Nah, Mbak, jawaban dari untuk pertanyaan. orang-orang yang misalkan dari hidupnya dulu dia punya luka, biasanya di usia-usia 40 ini akan jadi positif atau negatif ya? Karena kan dia punya ruang. Trauma dan luka di masa Dia lalu. punya ruang untuk istilahnya healing ya, apa yang sudah pernah terjadi sama dia dulu gitu. Iya, nggak ada orang yang nggak punya luka. Saya percaya itu. Jadi misalnya kalau saya kebetulan saya adalah seorang filial coach yang berhubungan juga dengan orang tua, yang filial itu kan tentang relationship gitu ya. Saya selalu mengencourage orang tua, anak tuh jangan dibungkus jadi kayak keramik gitu ya, kayak keramik, jadi hati-hati banget karena anak itu juga butuh untuk menghadapi adversity. Jadi punya bisa menghadapi challenge gitu ya. Jadi tidak ada orang yang nggak punya luka, itu mesti kita sepakati sama-sama. Jadi ngelihatnya adalah you and me are the same. Tapi yang akan membedakan adalah how we respond to it, how we treat it itu. Jadi kalau pertanyaannya pas midlife crisis gimana nih? Ya nagih dia. Gue belum selesai ini ya. Gitu. Itu berangkat dari kebetulan saya juga belajar banyak tuh lebih ke Jungian. Jadi Jung tuh punya satu teori besar namanya analytical psychology. Dia percaya bahwa manusia itu tugasnya sebenarnya adalah untuk mengutuhkan dirinya. Termasuk luka-lukanya. Karena luka is opportunity untuk kita sebenarnya untuk menemukan gift di balik luka itu. Apa yang melukai kita sesungguhnya di situ ada potensi kita untuk pulih dari situ juga. Seperti kalau kita ngomong dari dunia kedokteran ya, kayak vaksin itu kan dari virus kemudian dibuat jadilah vaksin. Antibody. Iya, antibody. Betul. Sama. Harus ada yang luka dulu dia ada kekebalannya. Iya, sama dengan sebenarnya dengan secara mental. Meskipun ini mungkin agak over generalize ya. Tapi sebenarnya filosofinya adalah di mana di situ ada luka, disitulah ada cahaya masuk kalau katanya Rumi. Disitulah opportunity kita nemuin talenta kita sebenarnya. Kalau berani. Kalau yang berhasil itu akan jadi satu Mbak, jadi kekuatan baru kalau yang berhasil. Yes. Kalau yang nggak berhasil akan jadi trauma. Kalau nggak berhasil sebenarnya ini kan kita selalu akan butuh orang lain. So kenapa tidak butuh minta bantuan kepada yang memang bisa membantu. Oke. Ini ada satu pertanyaan pribadi yang selalu aku pengen tanyain sama Mbak Sita. Sekian banyak menyerap energi yang aku bilang negatif ya. Bagaimana orang mengeluarkan unek-uneknya. Mbak nggak burn out kah? Namanya compassional fatigue itu kalau di dunia helping profession itu ada yang namanya, itu real memang. Dan kami selalu di warning. Oleh karena itu kalau di profesi saya kebetulan play terapis itu ada asosiasinya dan kita punya aturan main kode etik yang kuat. Jadi kami dalam praktek wajib supervisi. Ya, supervisi itu membantu kami untuk ngerasa aman. Karena kalau di supervisi kan praktek tuh diawasin. Kemudian kalau misalnya kita nggak tahu kita bisa diskusi. Terus kemudian kalau si supervisor kita juga ngerti, nih kamu udah mulai burn out nih, kamu udah mulai out of control. You need to go to your therapist. Bahkan seorang terapis pun butuh terapis. Yes, saya pun sampai hari ini masih doing therapy tuh. Dan yang paling penting adalah sebagai terapis kayak saya punya 3 lapisan dunia gitu ya. Kayak dunia yang pertama adalah langsung ketemu dengan klien. Dunia yang di tengah adalah bagaimana saya prepare, mulai dari case presentation, case formulation, report dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah justru yang megangin saya, dunia personal. Dunia personal. Makanya terapi sama dunia personal tuh nggak terpisah. Dunia personal dan profesional tuh align. Kalau dunia personalnya berantakan, most likely dunia profesionalnya pun akan ikut. Ya. Of course lah. Kalau kitanya terapisnya nggak beres dulu ya nggak bisa dia ngasih terapi ke orang. Oke, balik ke midlife crisis, Mbak. Kalau udah mengalami midlife crisis nih, harus kita apain? Kita misalnya udah tahu nih, oke, kita di midlife crisis, kita ngalamin ini, terus mesti gimana? Nah, kalau ngomongin tentang ini krisis itu kan kalau bicaranya tentang sesuatu yang urgent, sesuatu yang gede gitu. Let's say kalau kita bikinin skala gitu. Oke, ini aku masih bisa regulate myself nggak? Masih bisa function nggak? Kalau masih nih kayaknya cuman kayak sesuatu yang
jadi pikiran biasa. Mungkin bisa yang kayak seeking for help dari orang yang paling terpercaya. Karena memang salah satu yang bisa menjaga kita untuk sehat itu adalah kita tahu siapa orang yang aman yang ada di sekitar kita, di mana kita bisa share. Kita tahu ruang yang aman, orang yang aman, dan we can share our story in a safe juga. Dan berulang-ulang itu kita nggak ngerasa dijudge. Betul. 3 hal itu tuh kita wajib punya sebenarnya gitu ya. Dalam kondisi apapun gitu. Jadi kok punya teman, punya sahabat, punya kerabat, punya pasangan yang bisa 3 ini, sebenarnya itu akan membantu menjaga mental kita. Karena ekspresi itu punya peranan yang sangat penting atas sehat mental. Yes, I believe. Gitu. Iya. Nah, kalau ternyata udah nih nggak function nih, masak lodeh aja jadi masak rawon. Ya. Bisa Mau nggak masukin terjadi? garam jadi gula. Itu waktunya call for help. Oke. Pergilah ke psikolog, psikiater kalau memang sangat dibutuhkan, atau psikoterapis. Orang tuh malu untuk datang Iya, mencari bantuan pasti. karena takut dicap gila nih orang stres gitu. Mbak. Terus takut dibilang lu mah lebay. Ini udah biasa. Emang udah ya karena kita udah menua aja gitu Iya. ya. Suka begitu. Ya, memang saya paham memang itu tidak lepas ya stigma negatif ya. Tapi thank God, pandemi itu saya lihat membawa efek yang positif juga, adalah kesadaran orang pada kesehatan mental tuh tinggi. Saya aja Apa karena semakin banyak orang stres saat pandemi itu? mungkin ya Bu. Iya kan ya? Saya juga. Mungkin juga ya Bu ya. Tapi bukan berarti saya happy karena itu ya Bu ya. Tidak gitu. Tapi karena itu kan nyata sekali ya, serentak. Terus kemudian saya aja untuk adjusting itu dari offline harus ke online, itu juga stres sendiri Iya, kan gitu. melelahkan online juga itu. kita zoom terus gitu Iya, ya. seharian. Dan orang semakin sembarangan sama kita. Jadi karena online bisa jam berapa aja kan. Iya, Kalau di kantor iya. kan kita ada office hour kan. Kalau ini klien kita meeting ya jam 9. Jam 9 malam meeting banget. Nanti bisa sampai tengah malam gitu kan ya, Mbak? Iya, kalau saya waktu itu caranya adalah memang harus menetapkan boundary. Bahkan waktu itu boundary-nya adalah saya menetapkan ruang itu harus situ aja. Kalau sesi ruang harus satu ruang. Terus yang kedua nggak boleh jadi satu sama ruang tidur gitu ya. Yang kedua saya punya baju khusus. Jadi kalau saya pakai baju itu Oke. saya berarti on work, on duty. Oke. Saya sampai beli baju scrub hanya untuk ya karena waktu itu Iya. sangat pandemi ya, sangat COVID banget gitu. Sangat pandemi. Terus mandi sebelum dan sesudah itu wajib. Jadi kayak hal-hal saya menciptakan ritual khusus yang itu kayak ngasih boundary. Nah, ini tips loh. Cari sesuatu yang bisa nyaman untuk diri kita sendiri ya, Mbak. Gitu. Iya. Buat orang lain mungkin itu nggak ngapain? perlu. Iya, Iya, but it iya. works buat kita. Ya, ritual. Before and after, dan hal yang bikin kita tuh kayak mengasosiasi aku sedang mengerjakan activity yang berbeda. Keren ini. Mbak, nanya lagi. Monggo. Tanya aja terus. Mbak kalau mau minum silahkan. Iya. Jadi Dari mata air pegunungan. selain tadi kan cari safe space ya Mbak. Kemudian kalau memang itu nggak works ya kita konsultasi dengan profesional. Kalau dari lifestyle, balik omongan gue. Ada nggak tips-tips? Jelas tubuh kan sudah berbeda juga ya kalau 40 plus. Ada tips nggak untuk meminimalisasi efek yang ditimbulkan dari midlife crisis itu? Oh, thank you for saying this. Ini penting banget, apalagi perempuan umur 40 gitu ya. Banyak bilang umur 40 perempuan tuh kayaknya nurun. Enggak, jangan takut. Oh iya. Karena mungkin yang pas ngomongin ini mungkin dokter ya gitu ya. Karena kalau kita ngomongin sehat, secara libido sebenarnya enggak. Sebenarnya malah naik sebenarnya. Nanti kita bahas. Sebenarnya. Nah, kalau kita belajar archetypal psychology gitu ya. Secara umur 40-an ke atas tuh justru enggak. Archetype-nya aja wild women gitu. Jadi archetype freedom perempuan yang memiliki tahu apa yang dia mau gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang owning. Kalau tadi bicaranya adalah self interest. Ini adalah self agency sebenarnya. I know what I want. I know where to go. Jadi bener-bener yang self expression gitu. Jadi
oleh karena itu untuk mendukung itu badan dong perlu jadi perhatian. Jadi hobi itu jangan lupa, hobi yang sifatnya ekspresi yang art. Karena art itu sebenarnya art itu pilihan yang bagus untuk kita bisa in touch dengan our inner self. Berarti nggak salah ya, kita sering nggak sih? kita art banget, kita nyanyi, kita berdua nyanyi 6 jam. Tuh, nyanyi, Konser kita. nari, gitu. Yeah, we sing, we dance, ya kan? That's good, that have Oke, fun sering-sering gitu. berarti kita Iya. karaoke ya. Olahraga jelas kan ngomongin tentang muscle ya. Umur itu udah banyak banget yang ahli yang Iya, mengatakan itu. Terus kemudian gaya hidup yang lain adalah sebenarnya juga tentang social circle community tuh, we need that. Oke. Kalau misalnya dulunya tuh cuma satu jenis community, mungkin waktunya untuk cari community yang Yes. lain gitu. Aku melakukan itu, Mbak. nah, Tapi dia ini tidak. lagi, Ini yang suka, jadi Mbak. perdebatan kita. Iya. Kalau menurut Inge, gue udah nggak punya waktu untuk masuk ke sebuah lingkungan baru. Kalau Iya. aku malah, aku harus mulai mencari nih gitu. Saya udah nggak nyaman, Mbak, kalau misalnya saya harus kumpul sama orang banyak yang ya nggak nyaman. Jadi lebih nyaman soliter aja atau berdua sama teman yang benar-benar dekat. Kalau udah kumpul satu komunitas sudah mulai gelisah. Lelah ya. Iya, jadi nggak tahu nih, Mbak. Kalau itu kok saya nggak bisa relate gitu. Apa memang wajar ya? Wajar aja sih, karena oke. memang kan tadi ada yang dulunya ekstro banget, Yes, kemudian menjadi saya itu. menjadi private, ada yang private kemudian lebih extrovert gitu ya. Jadi ekstro gitu ya. Mbak aku nih. Nggak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya ada lagi nih. Ketika rasanya lebih nyaman dan lebih bisa berekspresi, itu mungkin keywordnya, gitu. Jadi tidak harus Tidak, ABC ya. tidak. Yang kita rasa memang kita lebih nyaman Relate, aja. merasa lebih relate, Kalau ya, memang connection. lebih relate-nya sendiri, lebih bisa nemuin connection atau clarity sendiri ya sendiri juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Boleh. Dia suka paksa aku, Mbak. Katanya aku harus keluar, harus bersosialisasi. Iya, karena menurut aku emang nggak bosen kamu gitu hanya kerja pulang ke rumah Olahraga. kerja lagi olahraga. Nah, dia larinya kayaknya lebih ke olahraga, Mbak. Gitu. Olahraga sama podcast ini tampaknya. Sama podcast ini. Aku tuh suka podcast karena sebenarnya kan nggak orang Nggak banyak ya. orang banyak. Kita tapi Nggak tetap bisa direct ngobrol ya. gitu, tetap Oke. bisa dapat insight, dapat hal-hal baru. Cuman nggak harus banyak orang gitu loh. Kalau hubungannya dengan meditasi, Mbak, aku melihat meditasi itu sebagai satu hal yang keren, ya kan? Walaupun aku belum pernah berhasil melakukannya, mungkin nggak benar ya meditasinya Gimana gitu. meditasi, Le? Ya, meditasi aku lebih pada saat aku sholat, Mbak. Oh, Doa ya. Ya, kesana ya, gitu. apa-apa, bisa. Tapi kalau tapi aku juga pengen kayak orang-orang meditasi seperti itu, tapi Ya. kok nggak bisa aku. Lo Mbak. mikir apa, Nastar? Atau Apa milih sih? project 1, project 2. Bener, jatuhnya ke sana. Nah, seberapa penting meditasi untuk wanita-wanita usia 40-an ini? Tujuan meditasi itu kan sebenarnya adalah having a clarity, having a self awareness. Karena kita cenderung lebih banyak mendengarkan yang di luar dibandingin mendengarkan diri sendiri. Jadi meditasi itu penting sih. Saya bilang akan penting karena itu membantu kita untuk connect kan. Namun memang kalau ngerasa aduh aku susah banget meditation gitu, bisa staging. Apalagi kalau kebiasaan pikirannya wah kemana-mana, aku kayak monkey mind Mbak katanya. Kayak monkey mind tiba-tiba suruh duduk. Makin Iya. takut kan. Saya bilang oke, kalau gitu apa yang bisa nge-bridging? Oh kalau nari gimana? Oh nari lebih better gitu. Saya juga dulu gitu, meditasi yang benar-benar duduk diem tuh udah kepalanya kemana-mana gitu ya. Akhirnya saya ngambil kayak misalnya Qigong. Saya praktis Qigong setiap hari gitu ya. Dari Qigong mulai itu pikirannya slow down, mulai bisa masuk. Dan meditasi itu kan banyak banget. Tapi basic dari meditasi itu adalah sini kini hadir saat ini dan mengamati pikiran kan, observation. Karena yang kita harapkan dari meditation kan adalah tadi bisa mengamati, bisa jadi penonton bagi diri sendiri gitu kan ya. Nah, lakukan aja dengan hal yang bisa dilakukan, pakai jalan pagi juga boleh. Ya, kalau aku lari sendiri. Lari. Nah, juga lu boleh. ketika lari, itu pikiran lu kemana-mana gak sih? Kalau gue kok iya ya. Gue bisa ngobrol sama diri sendiri jadinya. Jadi bisa lebih mikir, tiba-tiba dapat aja gitu insight ini gitu. Makanya nggak suka lari rame-rame, sendiri aja. Ya. Gitu. Bukan lari dari kenyataan itu. Tak termasuk sih. Salah satunya. Kalau Mbak Sita apa? Kalau aku dari Qigong tadi, ya? aku Qigong itu ya. Qigong kan masih ada geraknya.
Kemudian masih ada geraknya, ada lagunya, Kodana juga mendengarkan lagu. Terus kemudian jalan pagi itu juga ngebantu. Nah sekarang udah mulai bisa duduk tuh. Bisa duduk. Terus ada meditasi yang jenisnya kayak diem aja, benar-benar diem. Saya malah nggak bisa tuh yang pakai instruksi itu. Oh iya, karena gini, bagusan gue yang ngasih instruksi gitu. Ini nggak jelas instruksinya ke aku ya. Itu kamu. Nggak menjerumuskan ke Yang sana. suka membanggakan Diri membandingkan sendiri. diri kan. Oke, jadi segala apapun perubahan yang kita alami itu kita harus kenali dulu kali ya Mbak ya. Iya, Ini iya. apa gitu ya. Nah kalau nggak ngerti cari bantuan profesional supaya Yes. bisa tahu. Yes. Dan itu ternyata hal yang wajar. Midlife crisis itu bukan kita yang lebay ya, tapi itu wajar terjadi. Dicari penyebabnya, diidentifikasi penyebabnya, cari solusi yang paling cocok, self tailor dengan diri sendiri. Kalau susah ya cari bantuan Oke. profesional. Bukannya egois ya, tapi ketika kita ada midlife crisis, apa yang terjadi sama pasangan kita di usia yang kurang lebih sama sih Mbak? Laki-laki yang usianya kurang lebih sama. Karena aku ngerasa kayak cuman gue yang bergejolak, lu kok tenang banget gitu, kayak nggak adil gitu menurutku. Laki-laki kan karena mereka tidak terbiasa mengartikulasi perasaan dan pikirannya, Oke. mereka juga mengalami hal yang sama loh. Oh iya. Iya. Tapi Midlife is not just nggak women. kelihatan. Men also having a midlife Biasanya juga. keluarnya seperti apa kalau di laki-laki, Mbak? Manifestasinya apa, Mbak? Manifestasinya bisa juga ngerasa kayak ngerasa hilang motivasi. Terus misalnya tiba-tiba ngerasa something kayak tentang karir juga bisa juga tentang datangnya di pernikahan, tiba-tiba ngerasa kehilangan kepercayaan diri, gitu-gitu bisa. Oh, atau justru malah kepedean ya? Kayak bisa berubah juga, malah jadi bisa juga kan ada yang ngomongin parubaya jadi lebih Iya. ini ya Sih, itu. Yang tadinya ini cuek kedua, tiba-tiba dandy, Iya, dandan. iya. Nah, terus kita perempuan yang sedang mengalami krisis ini, kamu kok berubah? Ada perempuan lain ya? Drama deh. Oke. Oh, jadi sebenarnya mereka mungkin mengalami tapi karena nggak terlalu dirasa mungkin Iya, ya. laki-laki kan biasanya detach ya gitu. Iya. Tapi thank God juga beberapa tahun belakangan ini bapak-bapak itu juga udah mulai mau loh untuk konseling. Oh, Mau masuk mungkin udah krisis. stres berat mereka. Kayak aduh, udah nggak tahan. Atau mungkin istrinya udah nggak jelas, akhirnya ya sudahlah, ayo kita konseling aja gitu. Kan sama-sama krisis. Oh iya benar. Udah mulai terbuka sih rasanya. Iya, kayaknya gue juga butuh deh gitu. Oke, ya ini menarik banget kan. Jadi gue sambil dengerin tuh, oh iya. Lu iya, sambil ini menilai ya terjadi. diri sendiri. Iya, menilai diri sendiri. Self reflect ya. Self reflect. Oke, Mbak, untuk semua nih perempuan-perempuan yang lagi nonton kita atau lagi merasakan hal yang sama, apa pesan yang mau Mbak kasih untuk mereka supaya mereka bisa menikmati usia 40 ini kan privilege ya, 40 plus ini. Privilege. Iya kan, gak semua orang pernah merasakan umur ini gitu. Iya, sebenarnya perempuan itu beruntung gitu ya. Bukan berarti ya laki-laki nggak beruntung, tapi kita kalau kita lahir sebagai perempuan, kita itu punya potensi yang sangat besar. Let's say perempuan dianalogikan seperti bumi. Berapa banyak resource bumi itu gitu. Jadi jadikan midlife crisis itu sebagai kayak wake up call untuk masuk ke dalam diri, mengenali diri, kemudian melihat kapasitasnya, and then gali tuh apa yang selama ini tidak terekspresikan. Dan karena 40 itu adalah momen untuk cari the love of your life. The love of your life bukan orang lain, but yourself. Gitu. Agree sekali Keren aku. banget, Mbak. Oke, tarik nafas panjang kita ya. Ternyata jadi kayak menemukan jawaban. Oh iya, oh begini. Satu Oh, hal ini yang aku suka banget dan terima kasih banget buat Mbak Sita hari ini adalah aku menemukan ternyata itu dia ada satu ruang yang di usia 40 ini terbuka yang bisa kita masuki dengan hal-hal yang kita lupa gitu. Lu apa? Ada nggak? Langsung gue tembak nih. Apa yang dulunya ada tapi harus terpendam gitu dan sekarang lo bisa lakukan? Apa ya? Tatok, rahasia ya. Kalau Mbak Sita apa Mbak Sita? Kalau aku ternyata memang callingku adalah tentang membantu orang untuk mentransformasi diri. Dan Ini sungguh lukaku mulia. dulu adalah Iya. tentang itu juga dan ternyata itu jadi opportunity Oke, bagus. ini bisa banget ya apa yang ternyata dulu melukai kita sekarang malah jadi gift Bisa membantu untuk membantu orang lain. Kalau kamu apa? Aku nggak
nggak ada. Teto. Udahlah, sama kita. Aku nggak ada kayaknya ya. Aku sangat menikmati semuanya, tapi aku jadi lebih bisa menghargai orang lain nih sekarang gitu. Karena kalau dulu kalau orang tidak bisa melakukan A, buat aku kenapa sih gitu aja nggak bisa. Nah sekarang aku lebih mau melihat dan peduli. Oke, mungkin dia sedang begini ya, mungkin dia sedang begitu. Jadi lebih gitu. empati, Jadi lebih wise gue, lebih ngerti orang. lebih dewasa. Oke, Mbak Sita, terima kasih banyak. Terima kasih, Lea. Kalau Terima kasih, teman-teman mau ngobrol atau minta bantuan, Iya, atau mungkin konseling. sekedar cek and recheck edukasi Mbak Sita ada, IG-nya bisa di-follow di sini. Nanti bisa Kalau mau langsung konseling hubungin juga ya. Di ada apa Mbak? kontaknya Mbak di kayak sini. punya rumah remedi? Iya, aku praktek di rumah remedi. Oke. Di Namanya Plaza Rumah Kemang, Remedi ya? Plaza Kemang 88. Oke, nanti Boleh, kita kasih cus. detailnya ya. Iya. Oke, kayaknya teman-teman kita yang ada di sini juga merasa harus ke sana, itu langsung pada mencatat semua ya. Terima kasih Mbak Sita. Terima kasih, Inge. atas Terima waktunya. kasih, Lea. Sukses selalu, terima kasih sudah berbagi. Dan tuh, umur 40 itu privilege, banyak hal-hal yang harusnya kita syukuri. Jadi jangan emosi sendiri, jangan bingung sendiri, dinikmatin. Wadahnya sudah banyak untuk cari source, bisa cari tahu tentang midlife crisis dan enjoy your midlife crisis. Oke, terima kasih sudah ngobrol sama kita. Saya Inga pamit. Saya Lea. Saya Sita. Bye bye.